Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Semua sehat? Haleluya. Yohan sudah sehat? Puji Tuhan. Sudah dapat hasil? Selasa nanti ya. Kita berharap yang terbaik buat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saudara kasih memasuki bulan yang baru di bulan September ini, saya ingin memasuki babak baru. Apalagi kemarin kita sudah melewati ulang tahun gereja kita yang ke-21. Teman-teman sudah hadir di Laut Geledekan kemarin. Ada hal-hal yang baru yang kita bisa pelajari bersama-sama. Dan kalau teman-teman mengingat ketika beberapa hari Kamis, mungkin 1-2 bulan terakhir ya, saya banyak membahas tentang gereja, tentang tujuan gereja, tentang apa itu gereja. Dan hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang saya pikir ini harus kita lakukan, karena Tuhan pun memandang penting tentang gereja. Tuhan melihat gereja sesuatu hal yang nggak bisa main-main, dan bukan gereja-gerejaan, tapi gereja sejati yang Tuhan ingin bentuk, dan Tuhan sendiri yang mendirikan gereja itu. Sehingga ketika ada orang menganggap sebuah gereja sebagai sesuatu yang penting kumpul-kumpul saja, saudara kasih, ini sesuatu yang salah, yang harus kita pikir ulang. Kenapa kita bergereja? Beberapa waktu lalu saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan. Gereja belakangan ini sudah mulai masuk dalam dunia bisnis. Kumpul dengan beberapa orang-orang, beberapa pengusaha. Yuk kita urunan yuk. Kita bikin gereja. Kita patungan. Sewa Holy di Jakarta. Sewa gedung di Jakarta. Kita kumpulkan orang-orang. Kita bikin tim yang bagus, yang baik. Cari pemain puja yang luar biasa, yang bersemangat. Cari pembawa firman Tuhan yang lucu, yang bagus menurut mereka. Lalu kita undang semua orang, kita bikin publikasi yang luar biasa, sampai orang bisa datang berkumpul bersama-sama. Kita tarik persembahan, kita kumpulkan, kita hitung. Sisanya bisa kita bagi bersama-sama setelah dipotong berbagai macam pengeluaran yang ada. Itu terjadi, teman-teman semuanya. Dan bukan sekedar omongan biasa, tapi nyata-nyata terjadi ketika mereka melihat sesuatu bahwa ini menguntungkan untuk dilakukan. Mereka bikin gereja-gerejaan, bukan gereja yang sejati. Tapi sejak awal mula, Tuhan memandang penting sebuah gereja. Ketika Tuhan bicara tentang gereja, apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan gak pernah bicara soal gedung, Tuhan gak pernah bicara soal tempat, tapi Tuhan bicara soal siapa? Pribadi. Engkau dan saya, gereja Tuhan, eklesia. Orang-orang yang dipanggil Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari tempat yang kotor di tempat yang bersih, di tempat yang nggak tahu apa-apa menjadi mengerti tentang Tuhan. Itulah kita. Dengan memandang penting engkau dan saya sebagai sebuah pribadi, suatu pribadi yang harusnya melihat bahwa oh ya Tuhan, saya ini gereja Tuhan. Makanya saya ingin berangkat dari suatu hal yang fundamental, yang mendasar tentang gereja ini sendiri. Nggak tiba-tiba berdiri sebuah gereja besar dan luar biasa. Dan Tuhan juga tahu, dalam perjalanannya, gereja ini, dalam tanda petik adalah engkau dan saya, akan alami banyak tantangan. Juga soal tempat, juga akan alami banyak tantangan. Maka Tuhan perlu siapkan secara matang, supaya suatu saat, ketika semuanya siap, Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan. Saudara kasih, tantangan gereja ini luar biasa. Dari dalam ada banyak tantangan, dari luar pun akan ada banyak tantangan. Dari dalam apa? Misalnya, ketidakpedulian akan Tuhan, ketidakpedulian akan kasih Allah, akan anugerah Tuhan. Sama seperti Bu Puji tadi bilang, datang dan pergi semaunya, gitu kan. Selalu kasih, tetapi Tuhan melihat bahwa mari kita kembali sama-sama kepada Tuhan. Nah, saya ingin ajak kita membaca bersama-sama dulu ya di dalam Matius. Mari kita baca bersama-sama Matius 16. Teman-teman coba cek di dalam ayat ke-13 sampai ke-20 ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dikatakan demikian tentang pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pertama kali Yesus lakukan apa? Ketika mereka sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Samaria, atau terbalik saya lupa ya, itu saat yang terbaik karena nggak banyak orang yang mengikut Tuhan. Hanya murid-murid inti saja yang menyertai Yesus berjalan. Nah, di saat itu Yesus merasa perlu bertanya, perlu melihat, perlu memperhatikan sejauh mana mereka mengenal Dia, sejauh mana mereka punya komitmen kepada Tuhan. Yesus tanya sama mereka tentang sebuah pengakuan. Nah, ini pengakuan ini penting. Tahu pengakuan? Ini intermezzo ya. Saya 2 kali ditangkap polisi, ditilang sama polisi. Di Jakarta ditilang polisi, keluar dari rumah sakit Husada karena kena ganjil genap kan. Saya pikir jam 8 tuh selesai, saya buka internet, oh jam 8 selesai ganjil genap. Lalu keluar dari Husada, masuk ke jalan Gunung Sahari. Itu kan masih kawasan ganjil genap gitu kan. Di depan Mangga 2 disemprit polisi. Pak, silakan berhenti dulu. Kenapa Pak? Pak, ini masih ganjil genap loh. Bapak nomornya ganjil, kebetulan ganjil. Loh, saya lihat di internet jam 8 loh Pak. Saya jam 8 lewat jalan supaya nggak kena ganjil genap. Enggak Pak, jam 9 kata polisi gitu. Nah, terus gimana? Ya sudah, Bapak minggir aja dulu. Mana suratnya? Saya keluarkan STNK saya keluarkan SIM saya. Lalu Bapak minggir ya, lalu saya minggir. Tiba-tiba nggak lama kemudian si polisi datang. Pak, mohon diingat ya, ganjil genap itu jam 9, bukan jam 8. Oh gitu, baik. Terus gimana Pak? Nggak Pak, silahkan jalan aja. Aman. Puji Tuhan, kok baik ya, saya nggak ditilang gitu. Beberapa bulan kemudian, ketika saya ke Bandung, hal yang sama terjadi, saya disemprit lagi sama polisi. Dia turun Cipaganti, masuk ke arah jalan layang itu kan di Lampu Merah kan sekarang sudah ada kotak pembatas untuk motor, ya. Jadi kalau mobil nggak boleh masuk ke area itu hanya untuk motor. Dia harus di belakang kotak itu. Saya udah terlalu kenceng karena lampu merah, lampu udah masih keburu saya pilih gitu kan. Pas mau deket, udah lewat kotak itu, masuk ke kotak itu belum melewat sih. Saat setengah badan saya udah masuk gitu, polisi di ujung sana udah ngeliatin. Aduh, kena ada gue nih. Polisi nyebrang ke sini. Pak, silakan minggir Pak. Pak, kenapa? Saya bilang, Pak, sorry ya, saya tadi nggak keburu ngerem. Jadi terpaksa harus sampai di tengah-tengah kotak itu karena bener-bener nggak keburu. Ya nggak apa-apa, silakan minggir dulu aja, Bapak sudah melanggar. Minta STNK sama SIM, saya kasih ke dia. Dia baca juga. Lalu saya pinggir, saya tempat parkir nyaman, dia tanya, Pak, nanti lain kali jangan masuk kotak ya Pak ya, di belakangnya. Oh ya Pak, maaf saya nggak keburu Pak, benar-benar nggak keburu. Ya sudah, silakan Bapak jalan lagi. Saya pikir kok, kenapa ada apa dia? Yola bilang, itu Pak polisi, mungkin lihat SIM kamu. Kamu kan terusnya pendeta di situ. Jadi mungkin dia pasien kamu. Tetapi selain itu, yang pertama adalah saya mengakui kesalahan saya. Sebelum dia banyak ngomong, sebelum dia menegur saya bilang, Pak maaf, saya memang salah. Memang saya salah hari itu. Dan dia lihat saya, wah ada pendeta di sini. Dia udah ngaku salah, dibalikin. Kecuali kita udah pendeta di situ, udah salah ngotot. Pak saya kan segala macam. Mungkin akan terjadi penilangan. Makanya pengakuan itu penting. Makanya Yesus tanya sama murid-muridnya,
Sini. Aku mau tanya sesuatu. Bahwa sampai di mana kamu punya pemahaman tentang aku, pengenalan tentang aku. Terima kasih. Engkau harus punya pengakuan yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, yang paling penting apa? Yang pertama, pengakuan itu harus bersifat pribadi. Pertama aku mau tanya, menurut orang-orang siapa aku? Nah, mulai kan banyak berbeda. Kata orang sih engkau Elia, kata orang engkau Yeremia, kata orang engkau Yohanes Pembaptis, atau bahkan orang yang berkata engkau nabi yang akan datang. Oke, baik. Kalau gitu, menurut kamu, dalam ini ayatnya bagus ya. Di dalam ayat yang mata saya kok semakin sulit membaca ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apa katamu? Di tempat ini, di kalimat yang terdepan, apa katamu tentang aku? Terima kasih. Ini yang menjadikan pertanyaan penting buat engkau dan saya. Yang Tuhan tanya juga kepada kita, supaya kita punya pemahaman yang sifatnya pribadi, bukan ikut-ikutan. Hanya orang boleh bilang aku ini Mesias, orang boleh bilang aku ini Yohanes Pembaptis, orang boleh bilang aku ini nabi yang akan datang, orang boleh bilang aku ini Yeremia. Tapi aku mau tanya, menurut kamu, apa katamu? Siapa aku? Kata Tuhan. Nah, pengenalan ini yang menjadi dasar yang kuat untuk kita mengiring Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau mengenal Dia secara benar, terima kasih, kita akan terima tantangan apapun, kita terima goncangan apapun, engkau akan mampu bertahan. Karena engkau akan tahu Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhanku, Dia adalah pemilik tunggal atas hidupku. Kenapa banyak martir rela mati demi Tuhan? Mereka rela diseret sampai mati, mereka rela dibelah tubuhnya, mereka rela dipanah, mereka rela ditemui dalam minyak panas, dan mereka tetap bertahan bahwa Tuhan adalah Tuhanku. Kenapa mereka bisa berani seperti itu? Mereka mengenal Tuhan secara pribadi, bukan lagi kata orang. Cenah cek si bapak eta mah Tuhan teh saya bisa kata orang. Tapi menurut kamu Tuhan bertanya. Dan kalau hari ini Tuhan bertanya sama kalian satu persatu masing-masing, menurut kamu siapa aku? Hari ini coba tempatkan Tuhan di tengah-tengah kita hari ini. Ketika Tuhan secara pribadi bertanya kepada teman-teman semuanya, menurut kamu, apa katamu? Siapa aku? Apa yang Tuhan pandang? Apa yang saudara pandang tentang Tuhan? Apa yang saudara lihat tentang Allah? Sejauh mana kau bisa mengenal Dia secara pribadi? Oh, Dia menyembuhkan saya. Oh, Dia memberkati saya. Oh, Dia penolong buat saya. Oh, Dia mencukupi saya. Oh, Dia nggak pernah tinggalin saya. Sejauh itukah pengenalanmu akan Tuhan? Mari kita kembangkan pengenalan kita yang makin dalam kepada Allah, yang sifatnya secara pribadi. Engkau bisa mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua, yang penting adalah pengakuanmu harus benar. Kalau yang pertama, pengakuan itu sifatnya pribadi, tapi yang kedua harus benar pengakuannya. Jangan pengakuannya nggak benar. Bisa nggak pengakuannya dibikin seolah-olah benar? Bisa kan? Pengakuan kita masih benar, karena ada banyak pemahaman tentang Tuhan yang berbeda. Kita satu gereja nih, kita dapat firman yang sama nih, kita dapat ajar yang sama nih, kita bertumbuh bersama-sama sejauh ini. Tapi apakah pengakuanmu sudah benar? Antara Kok Kiki sama Hendrik, apakah sudah benar pengakuannya? Oh iya, saya mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Atau mungkin yang lain punya pengakuan yang berbeda lagi. Masih benar, karena banyak orang punya pemahaman yang berbeda. Herodes berpikir bahwa dia itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Orang-orang pasti berpikir dia itu adalah mungkin nabi yang akan datang, yang akan muncul. Dan sampai hari ini banyak orang masih menunggu nabi yang akan datang itu. Mesias itu mereka masih menunggu. Orang-orang Yahudi masih menunggu kapan Mesias itu datang.
untuk menolong mereka semuanya. Pemahamannya harus benar. Ngakunya udah benar, tapi mari kita buat pemahaman yang benar. Amin. Jangan bikin pengakuan yang nggak benar. Karena kalau kita salah dalam kita mengaku ini, repot. Ini berbahaya. Masih banyak orang yang menduga Yesus itu masih sesuatu yang ya hanya manusia biasa, hanya punya karunia tertentu dan lain sebagainya. Sehingga mereka nggak bisa berkata engkau adalah Tuhan, engkau adalah juru selamat saya, nggak bisa. Dia mungkin punya karunia yang luar biasa di atas rata-rata orang lain. Sampai hari ini pun orang masih berpikir hal seperti ini. Sehingga ini mesti dibenarkan. Sebelum Tuhan berkata di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan nggak bilang gerejaku ya. Tuhan katakan aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan. Cepat saja di sini. Kemudian yang berikutnya apa? Ketika apa namanya? Murid-murid berkata bahwa engkau itu adalah, itu kan positif semua ya. Dari Yohanes Pembaptis lah, Elia lah, Yeremia, itu kan sebuah pengakuan yang positif sebetulnya. Tetapi Yesus nggak butuh itu loh. Tuhan Yesus butuh pengakuan yang benar, bukan sekedar dalam tanda petik benar, tetapi yang benar, yang sejati, yang Tuhan nantikan. Sehingga ketika hanya pengakuan Yesus, hanya pengakuan kepada Yesus saja yang Tuhan taruhkan dalam hati kita oleh Allah, nah itulah yang sejati, yang Allah mau muncul dalam hati kita masing-masing. Bukan sekedar karena punya pandangan secara manusia kelihatannya benar, tapi sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan yang taruhkan dalam hati kita masing-masing. Makanya yang ketiga ini penting, pengakuan itu hanya dimungkinkan oleh Allah yang menaruhkannya di dalam hati kita masing-masing. Otak kita nggak mungkin bisa memahami tentang Tuhan. Otak kita nggak bisa memahami, menyelami tentang kehebatan Tuhan. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menaruhkan dalam hati kita masing-masing. Sampai kita bisa berkata, sampai Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah engkau Petrus bin Yunus. Dalam Alkitab LAI, Petrus kata berbahagialah. Tapi kalau teman-teman lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan berbahagialah, tetapi diberkatilah. Tetapi diberkatilah engkau. Jadi ada dua perbedaan antara berbahagialah dan diberkatilah. Berbahagia ini kan soal perasaan saja kan. Ya saya lagi seneng nih, lagi banyak duit, happy, saya berbahagia. Lalu saya bisa jalan-jalan, saya happy, saya bahagia. Saya bisa makan enak nih, saya senang, saya happy. Saya punya anak cantik-cantik, cakep-cakep, seneng, saya happy saya. Tapi itu soal perasaan. Tapi kalau diberkatilah engkau, itu adalah soal apa? Kenyataannya memang begitu. Itu soal kenyataan bahwa engkau dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, diberkatilah engkau, Petrus bin Yunus. Kenapa bisa berkata demikian? Karena banyak orang nggak bisa berkata seperti itu, karena mungkin Tuhan belum mengaruniakan kepada mereka semuanya. Karena mereka juga mungkin belum membuka hati mereka, belum membuka pikiran mereka. Dan Petrus dikaruniai Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga muncul kalimat itu. Saudara kasih, kesiapan ini Tuhan rasa ini perlu dimiliki oleh orang-orangnya, umatnya, kepunyaannya, tentang pengakuan yang benar, tentang pengakuan yang pribadi, dan dengan kesadaran penuh bahwa itu semuanya Tuhan yang taruhkan dalam hati kita masing-masing. Sampai pada ujungnya Tuhan berkata, di atas batu karang ini. Apa itu batu karang? Ada penafsiran Petrus itu akan artinya batu kecil, Petra itu artinya batu besar. Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku. Batu karang ini bicara tentang pengakuan tadi, tentang ketuhanan dia, tentang ketuhanan, tentang Yesus sebagai Allah, bahwa dialah batu karang kita, dia dasar kita berdiri sampai hari ini. Maka di sepanjang segala abad sampai hari ini sudah berabad-abad, gereja masih ada karena berdiri di tempat yang benar. Tapi juga ada di sekitar kita, ada banyak gereja-gerejaan yang mungkin gak bisa bertahan. Kenapa? Mungkin dasarnya bukan dasar yang benar, mungkin bukan di atas batu karang. Kalau kita tengok ke belakang, Yesus pernah kasih perumpamaan, bukan ada orang yang membangun dua rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu karang.
Yang di atas pasir dan batu karang ini dua-duanya mendapat hantaman badai yang sama, kesulitan yang sama, cobaan yang sama, ujian yang sama, sama-sama porak-poranda. Tetapi yang membedakan apa? Efeknya. Yang di atas pasir langsung lenyap hilang, rusaknya parah luar biasa. Yang di atas batu karang juga mungkin rusak, tapi nggak separah yang di atas pasir karena dasarnya kuat, dasar teguh. Maka Tuhan ingin membangun engkau dan saya di atas batu karang yang benar. Di atas batu karang ini, di atas pengakuan kita, di atas Yesus sebagai Tuhan kita, Dia membangun jemaat ini. Semoga kita semuanya punya pengakuan yang benar akan Tuhan, punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika engkau datang ke gereja, bukan sekedar ya datang aja deh kumpul sama teman-teman, nyanyi sama-sama, dengar firman Tuhan bersama-sama, hanya sebatas itu, bukan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, berkumpul bersama-sama dimanapun, kita punya tempat atau nggak punya tempat, nggak jadi masalah. Kita kumpul bersama-sama, terima kasih, dengan satu tujuan. Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan saya, Dia menyelamatkan saya ini milik kepunyaan Tuhan. Saya akan berbakti kepada Tuhan. Pengakuan seperti ini yang Tuhan butuhkan dari hidup saudara semuanya, supaya kita bisa berdiri kokoh di atas batu karang itu, dan kau masih bisa tegak sampai hari ini. Ujian boleh datang, hantaman badai boleh datang menerjang kita semuanya, tapi ketika engkau teguh berdiri di atas batu karang yang benar itu, batu karang yang sejati itu, engkau pasti akan terus kuat bertahan. Sekalipun ada kerusakan, sekalipun mungkin ada penyak-penyak di sana sini, mungkin ada atap yang terlepas dari kepala kita mungkin, tetapi engkau tetap kokoh berdiri di atas batu karang tersebut, karena engkau punya pemahaman yang benar tentang Allah, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Hari ini perjamuan kudus akan dibagikan buat kita semua. Teman-teman diundang hadir untuk menerima perjamuan Tuhan. Ketika engkau menerima roti dan anggur ini, belum kasih, pandanglah dia sebagai Allah yang mati buat engkau dan saya. Pandanglah dia Tuhan yang menebus gerejanya, yaitu engkau dan saya, agar bisa tetap kuat berdiri kokoh dengan pemahaman yang benar akan Dia. Kita peringati kematian Tuhan yang mati di atas bukit Golgota, so betul-betul engkau dan saya diselamatkan. Mari kita beri bersama-sama dalam kasih. Kita rindu untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku, ku lihat hidupku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila kulihat wajahmu, bila kulihat wajahmu, semua
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pagi ini izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu masing-masing, menaruhkan benih-benih iman dalam hatimu. Mujizat tidak membuat engkau makin beriman kepada Tuhan, tetapi pengenalan pribadi akan Dia membuat engkau makin kuat dalam iman kepada Tuhan yang sudah menebus kita semuanya. Hari ini engkau dan saya diundang Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Mari pandang wajah Tuhan, mari pandang salib Tuhan yang sudah mati buat engkau dan saya. Dialah Tuhan yang sejati, supaya di atas kesejatian Tuhan, keilahian Tuhan, Dia bisa membangun jemaatnya, membangun gerejanya, yaitu engkau dan saya, di atas batu karang yang teguh. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan kembali menerima perjamuan Tuhan. Sudah kesekian kali kami menerima perjamuan ini. Bila pagi ini Tuhan, kami makin memandangnya dengan cara yang benar, menerimanya dengan cara yang benar, dengan memandang kepada salib Tuhan, di mana seharusnya di sana tempat kami berada, tetapi Engkau menggantikannya untuk kami semuanya. Karena Engkau tidak tahu bahwa kami tidak mampu melakukannya, kami tidak mampu membayarnya. Tuhan memberikannya kepada kami semuanya dengan cuma-cuma. Tuhan kuduskan dan sucikan setiap kami semuanya, sehingga kami yang menikmati perjamuan Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan makin dinyatakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga makin memahami dan mengenal akan Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Henry bisa bantu saya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Siapkan roti saudara di tangan kanan saudara. Pandanglah dia adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan, dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Ketika dia kau salib, dia harus menanggung semua yang seharusnya kita tanggung. Betapa baiknya Tuhan ketika dia tahu bahwa engkau dan saya tidak mampu melakukannya dan tidak mungkin bisa melakukannya. Tuhan melakukannya buat engkau dan saya, menjadi penebusan, menjadi korban penebusan bagi kita semua di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Terima kasih engkau mengimani ini tubuh Tuhan. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
kekacauan kita dengan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan saya tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Inilah cawan perjanjian, darah Tuhan ada di atasnya.